to my channel, Nadil Flakes. Rumah itu kini kosong. Tak ada lagi yang tersisa, selain lantai berdebu dan kenangan yang menggantung di dinding yang mulai retak. Sore itu, Ibu dan Debbie bersiap untuk pindah rumah. Debbie, Ibu rasanya berat banget harus pergi dari rumah ini. Tapi mau gimana lagi? Ibu udah nggak punya uang. Lagian ibu juga udah tahu nggak punya uang. Tapi masih aja suka GoFood tiap hari. Bukannya masak, uang habis buat hal nggak penting. Belanja online terus. Beli skincare, beli baju, upload story sok-sokan bahagia. Sekarang malah nyeret aku pindahan kayak gini. Ibu ngelakuin itu semua juga buat jaga image. Biar tetangga nggak ngira kita sengsara. Ibu tuh cuma nggak mau kelihatan kalah, Deb. Gengsi dong. Kamu kan tahu kita dulu kayak apa. Kalau teman online ibu tahu kita jatuh miskin. Duh, malu. Ya hasilnya tetap kalah juga, Bu. Sekarang kita tidur di rumah. Sepetak, kasur digelar di lantai. Apa itu? Ngak lebih malu? Usai perdebatan, Debbie dan Ibu segera mencari taksi untuk pindahan. Rumah baru mereka jauh berbeda. Sangat sempit, hanya satu lantai, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Tak ada lagi ruang tamu luas, tak ada dapur bersih. Semuanya terasa asing dan sempit, seperti hidup mereka sekarang. Perkenalkan, saya Rinto Wibowo, notaris yang selama ini menangani beberapa dokumen almarhum Bapak Suyono. Beliau mempercayakan kepada saya urusan warisannya sejak beberapa tahun lalu, sesuai dengan surat wasiat yang ditandatangani almarhum Bapak Suyono 5 tahun lalu. Seluruh hak milik atas rumah ini diserahkan kepada Ibu, sebagai anak kandung satu-satunya. Tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas properti ini. Jeti, cuma ini Pak. Cuma rumah reot ini doang yang diwarisin ke saya. Pak, to the point aja deh. Ayah saya punya properti lain gak sih? Ya paling nggak rumah yang bener dikit gitu loh. Di kompleks, di pinggiran kota kek, bukan di kampung seperti ini. Masa hidup segitu lamanya? Hasilnya cuma rumah model begini. Soalnya setahu saya, dulu ayah cukup hemat, enggak pernah banyak cerita. Kadang saya mikir, siapa tahu diam-diam beliau sempat beli rumah lain atau tanah entah di mana. Saya tahu mungkin rumah ini tidak seperti yang Ibu harapkan, tapi saya perlu bilang sesuatu, harusnya Ibu bersyukur rumah ini masih jatuh ke tangan Ibu. Bukan ke orang lain, sikap Ibu ke beliau dulu. Cukup keras, kadang nyolot songon, kalau boleh jujur. Bahkan pernah ada masa di mana beliau hampir menyerahkan rumah ini ke yayasan keagamaan, bukan ke ahli waris. Ya udahlah, makasih Pak. Bu, serius? Kita pindah ke rumah reot ini. Nggak ada wifi, jauh dari mana-mana. Jalan masuknya aja rusak semua. Ini rumah tua, serem, bau apek. Terus ini rumah kita sekarang. Oh gak, aku tinggal di sini. Mending ini rumah dijual aja. Terus kita ngontrak rumah, apartemen. Terserah kamu mau bilang apa, tapi suka nggak suka. Ini rumah kita sekarang. Kalau kamu mau ngeluh terus, silakan. Tapi kalau kamu masih punya otak dan hati, bantuin ibu bersihin rumah ini. Atau tidur aja di jalan sana. Ibu udah gak peduli lagi. Ibu Rina masuk ke rumah peninggalan ayahnya. Debbie tertinggal di halaman, masih dengan wajah kesal. Di dalam, rumah itu pengap, berdebu, dan nyaris membusuk oleh waktu. Kepalanya tertunduk, hatinya berat. Sejak hari ayah pergi, dan mereka menzolimi Sabil, hidup mereka kini tidak pernah benar. Rezeki seret, rumah tangganya hancur. Anak tumbuh dengan amarah. Cobaan datang bertubi-tubi tanpa henti. Thanks for watching. Subscribe sekarang.